Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Masih semangat? Semangat ya, karena hari ini adalah hari Senin. Teman-teman sudah libur 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2020, teman-teman harus masih tetap semangat dalam pembelajaran di rumah saja. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tematik masih di tema 2, namun sekarang kita sudah masuk ke subtema 3. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Sebelum pembelajarannya kita mulai, saya basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman sudah menyiapkan buku dan alat tulis teman-teman? Kalau belum, silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu. Teman-teman taruh di dekat teman-teman bukunya. Nah, sekarang kalau sudah siapin bukunya, sekarang teman-teman buka subtema 3. Dibuka ya. Oke, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah teman-teman menyimak video pembelajaran hari ini, teman-teman dapat mengetahui apa itu kosakata baku, bagaimana contoh dari kosakata baku, kemudian manfaat proklamasi, dan juga makna upaya kehidupan kebangsaan di awal kemerdekaan. Teman-teman simak ya. Nah, sekarang Miss sudah menampilkan tabel nih teman-teman. Coba teman-teman lihat. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kemudian ada 3 kolom. Kolom angka, kemudian kolom yang dimulai dengan abjad pakai huruf D akhirnya, sama yang di kolom yang abjad pakai huruf T. Nah, kira-kira itu apa ya teman-teman? Apakah ada perbedaan? Siapa yang menemukan perbedaan dalam tabel tersebut? Wow, hebat. Nah, tabel tersebut merupakan tabel antara kata baku dan kata tidak baku. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar istilah kata baku? Sudah pernah mendengar? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang kata baku. Nah, kata baku itu sendiri adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan, berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Nah, kata baku ini sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia atau pedoman ejaan yang disempurnakan. Nah, teman-teman tahu tidak penggunaan kata baku ini digunakan ketika apa ya? Ya, kata baku digunakan dalam situasi resmi atau bahasa resmi. Nah, teman-teman, sekarang coba teman-teman lihat nih. Miss tampilkan sesuai dengan buku kalian di buku paket halaman 101. Nah, di situ ada apa ya? Ada tabel dari contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Ada 5 kata. Yang pertama, nasihat. Nah, nasihat tersebut merupakan contoh kata tidak baku. Karena kalau kata bakunya atau kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, nasihat itu bukan memakai huruf E, bukan nasihat, melainkan nasihat. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, kata baku dari nasihat itu sebenarnya nasihat, bukan nasihat. Kemudian yang kedua, untuk kata apotik itu merupakan kata tidak baku, karena kata bakunya adalah apotek. Yang ketiga, cuman. Nah, biasanya nih
teman-teman pernah dengar nggak kalau ada temannya atau mendengar siapapun itu yang berbicara kata cuman? Nah, itu merupakan kata tidak baku. Kata bakunya yaitu cuma. Nah, kemudian yang keempat ada kata gubuk pakai huruf G belakangnya atau akhirnya pakai huruf G. Nah, itu tidak baku. Kalau kata bakunya yaitu gubuk pakai huruf K. Nah, kemudian ada nih yang terakhir, teman-teman pasti sering mendengar istilah dari kata jadwal. Nah, kata tidak bakunya jadwal pakai huruf U. Nah, sedangkan kata bakunya yaitu pakai huruf W, jadwal. Nah, itu adalah 5 contoh dari kata tidak baku dan kata bakunya. Nah, masih banyak teman-teman antara kata tidak baku dan kata baku dan kata tidak baku. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih perbedaan dari kata baku dan kata tidak baku. Nah, selanjutnya kita akan belajar, coba nih teman-teman amati. Coba teman-teman kita baca bersama-sama nih. Ada teks halaman 100 yaitu BM Dia dan naskah asli proklamasi. Nah, kira-kira dalam teks ini apakah terdapat bacaan yang tidak menggunakan kata-kata baku? Ataukah semua kalimatnya termasuk kata baku? Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar dari kejadian saat itu. Nah, dari teks bacaan tersebut, coba teman-teman amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, teman-teman tulis alasan teman-teman mengenai bacaan teks tersebut. Oke, sekarang Miss sudah tampilkan teks proklamasi. Teman-teman masih ingat di subtema 1 kita sudah belajar proklamasi, kemudian makna proklamasi. Nah, di subtema 2 kita juga sudah belajar upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang di subtema ketiga kita belajar upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Coba Miss mau mengulas kembali nih, mereview teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak? Proklamasi itu penting tidak sih? Dan kapan proklamasi itu dibacakan? Masih ingat? Nah, Miss ulang lagi ya. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pengibaran bendera Sang-Sangka Merah Putih oleh pemuda Suhut dan Eksundanko Latif Hedaniningrat. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, proklamasi mempunyai 3 arti penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai titik tolak pelaksanaan amanat
penderitaan rakyat. Dan yang ketiga sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian teman-teman masih ingat makna proklamasi? Masih ingat tidak? Nah, ada 4 makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain sebagai puncak perjuangan Indonesia, proklamasi juga memiliki makna sebagai pengakuan kepada dunia luar. Nah, jadi dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia sama saja mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Nah, kemudian ada makna yang selanjutnya, yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Kemudian ada juga nih makna selain yang tadi, yaitu sebagai perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Dan yang terakhir, yaitu makna tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Nah, itu adalah makna yang sangat penting terkait dengan proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, itu sudah pernah dibahas di subtema 1. Miss hanya mengulas kembali. Karena pekan depan kita sudah mulai UTS. Sudah mulai PTS, teman-teman. Jadi, teman-teman, jangan lupa untuk nge-review dari subtema yang ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, oke, Miss lanjut. Sekarang, pada gambar yang sudah Miss tampilkan, di situ ada perbedaan antara naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno dan naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, sedangkan tokoh Bemdiah merupakan tadi apa? Tokoh yang mengamankan naskah proklamasi asli, yaitu dia mengambil dari tong sampah dan kemudian disimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Nah, teman-teman, sekarang Miss akan memperdengarkan bacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Teman-teman simak ya. Nah, sekarang kita akan membahas upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya, harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, di antaranya yaitu ada pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun.
Yang kedua, ada konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Nah, konferensi ekonomi ini memiliki tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga, yaitu ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Oke, yang keempat, upaya yang dilakukan pemerintah beserta rakyatnya untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu ada Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Nah, program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Ignatius Joseph Kasimo. Nah, program ini berupa rencana produksi 3 tahun, pada tahun 1948 sampai dengan 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Nah, untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit-bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang terakhir, Kasimo menyarankan agar adanya transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi yaitu program yang dibuat pemerintah untuk memindahkan penduduknya dari satu daerah ke daerah lain. Nah, sekarang ada yang upaya yang kelima, yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, tenaga ekonomi ini merupakan organisasi yang dipimpin oleh Basyarudin Rahmat Motik. Nah, program ini atau organisasi ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi, juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, jadi itu adalah upaya yang dilakukan rakyat Indonesia juga pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan di awal masa kemerdekaan Indonesia. Yaitu ada 5, Miss ulang kembali, ada pinjaman nasional, konferensi ekonomi, pembentukan Badan Perancang Ekonomi, Kasimo Plan, dan yang terakhir Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, teman-teman, sekarang Miss akan tampilkan video mengenai proklamasi. Dimulai dari perumusan proklamasi sampai dengan pembacaan proklamasi. Teman-teman simak ya. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano.
Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPU-PKI. Sidang BPU-PKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPU-PKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPU-PKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPU-PKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, itu adalah video dari proklamasi. Gimana teman-teman? Teman-teman sudah tahu seberapa besar pejuang-pejuang Indonesia dalam memerdekakan negara kita? Wah, sangat besar ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tugas kita sekarang itu apa? Yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa yang bisa teman-teman lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu dengan belajar yang giat. Itu adalah salah satu bentuk teman-teman dalam mempertahankan kemerdekaan Republik
Indonesia. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai tugas hari ini. Yang pertama, teman-teman carilah 10 kata baku beserta kata tidak bakunya ya. Nah, jika sudah, teman-teman boleh menuliskannya dalam bentuk tabel di buku tulis teman-teman. Yang kedua, yaitu teman-teman kerjakan buku paket halaman 132. Nah, teman-teman tulis kesimpulannya dari teks pada bagian yang ada di halaman 132, yaitu ada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Ada 5 yang tadi sudah sama Miss jelaskan. Nah, teman-teman jangan hanya menuliskan judulnya saja atau programnya saja, tetapi teman-teman tulis juga kesimpulannya. Ya, teman-teman paham? Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar mengenai kosakata baku, juga proklamasi, kemudian upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti oleh teman-teman. Nah, Miss ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dengan baik pembelajaran hari ini. Miss ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran dapat Miss sampaikan. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, besok kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik ya teman-teman. Teman-teman harus tetap semangat. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.